Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan diskusi secara virtual, secara daring maupun secara video yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Baiklah, untuk menghargai waktu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sebagai moderator Nur Hijr Ramadhani dengan NIM 90500121041, Reski Kurniati Rusli dengan NIM 90500121042, dan Siti Nurul Fatiwatul Hikmah dengan NIM 90500121036 mengambil tema pengertian akhlak, etika, dan moral. Dan baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, langsung saja. Pengertian akhlak, moral, dan etika. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari akhlak yang merupakan jamak dari kholdu dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Akhlak itu terbagi atas dua, yaitu akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji, dan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Akhlak mulia menurut Imam Al-Ghazali ada 4 perkara, yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian, dan bersifat adil. Menurut Ibnu Maskawai, menurutnya akhlak ialah yang bersifat tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibnu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah yang terwujud keseimbangan antara 3 kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Menurut Ahmad bin Al-Asyarif, akhlak ialah merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dari diri manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa yang artinya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifak atau munafik, hasud, zuzon, berprasangka buruk, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Pengertian moral. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan akhlak. Moralisasi berarti uraian, pandangan, ajaran tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Demoralisasi berarti kerusakan moral. Moral dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengwajatan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. 2. Moral terapan adalah moral yang dapat dari berbagai ajaran filsafis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Etika. Dari segi etimologi asal kata, istilah etika berasal dari kata etilchos yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asal, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai filsafat etika, filsafat moral, atau filsafat susila. B. Perbedaan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Dilihat dari fungsi perangnya,
dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, dan moral sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Objek dari akhlak, etika, dan moral yaitu perbuatan manusia yang ukurannya yaitu baik dan buruk. Sedangkan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral dapat kita lihat pada sifat dan kawasan pembahasannya, di mana etika lebih bersifat teoritas dan memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral lebih bersifat praktis yang ukurannya adalah bentuk perbuatan. Adapun hubungan antara akhlak dengan etika dan moral, ini kita bisa lihat dari segi fungsi dan perannya, yakni sama-sama menentukan hukum atau nilai suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga ini akan tercipta masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir batin. C. Sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak adalah wahyu Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dasar akhlak dari hadis yang secara eksplisit menyinggung akhlak tersebut yaitu sabda Nabi, artinya bahwasanya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Jadi telah jelas bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah. D. Akhlak sebagai moral sosial bagi keberhasilan hidup seseorang, dan tujuan akhir dari akhlak yaitu memutuskan diri kita dari cinta kepada dunia dan menancapkan dalam diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi sesuatu yang dicintai selain berjumpa dengan Zat ilahi Robbi dan tidak menggunakan semua harta kecuali karenanya. Kesuksesan hakiki akan dapat diraih jika mengikuti konsep 7B, yaitu 1. Beribadah dengan benar, 2. Bertakwa dengan baik, 3. Belajar tiada henti, 4. Bekerja keras dan ikhlas, 5. Bersahaja dalam hidup, 6. Bantu sesama, dan yang ke-7 bersihkan hati selalu. Dengan 7 konsep tersebut, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap dengan akhlak yang baik, maka kesuksesan akan dengan mudah kita dapat, baik kesuksesan dunia maupun akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seseorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang luhur. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, etika adalah suatu ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Moral adalah sebuah adat istiadat penentuan baik buruknya perbuatan dan kelakuan manusia, dan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Etika dan moral dan akhlak memiliki persamaan tentang ajaran baik buruknya sikap hidup manusia, sedangkan yang membedakannya adalah sumber kebenarannya. Kegiatan dalam berbisnis pun juga membutuhkan etika agar usaha yang dijalankan tetap dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbisnis dibutuhkan kejujuran, dapat menjalankan amanah, murah hati, dan tidak melupakan akhirat.